Baik, shalom adik-adik semua. Pada saat ini kita kembali memulaikan pembelajaran kita tentang eh, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih kedisiplinan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan pada saat ini kami kembali memulaikan pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami dari awal pertengahan hingga nanti kami akhir pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Berkati juga adik-adik yang akan mendengarkan pembelajaran pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, baik, adik-adik, pada saat ini seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Nah, berbicara tentang disiplin, ya, disiplin merupakan kesadaran kita untuk mematuhi sebuah peraturan, ya, atau mengubah kebiasaan yang lama, mungkin kebiasaan yang buruk, ya, dan melakukan pembaharuan, ya, sehingga hal-hal yang mungkin uh, identiknya dengan melanggar peraturan tidak teratur di dalam kehidupan kita, mungkin kita ingin mengubahnya, ya, dengan adanya kesadaran kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kedisiplinan. Ya, demikian pengertian tentang kedisiplinan. Nah, sekarang kita membahas tentang apa sih fungsi daripada disiplin itu. Ya, yang pertama untuk menata kehidupan bersama. Ya, menata di dalam hal ini adalah memperbaiki, ya, memperbaiki, meluruskan supaya kehidupan kita, mungkin kehidupan kita di dalam sekolah, di dalam keluarga, mungkin tertata dengan baik, ya. Adanya aturan-aturan eh, yang membatasi kita, yang menuntun kita untuk melakukan setiap kegiatan yang akan kita dilakukan. Seperti halnya di dalam rumah, kita sering mendapatkan eh, peraturan dari orang tua kita, seperti juga di dalam sekolah, kita sering juga mendapatkan adanya aturan-aturan dari sekolah, tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos, tidak boleh eh, melawan guru. Itu adalah sebuah aturan, ya. Dalam hal ini salah satu fungsi disiplin yaitu untuk menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Nah, membangun kepribadian adalah adanya kita memiliki uh, kepribadian yang bangun gitu ya, yang terbangun, yang terbentuk, ya. Mungkin dari kepribadian yang sebelumnya kita uh, sembarangan, kita tidak tidak teratur, kehidupan kita sembarangan saja. Tetapi dengan kesadaran kita untuk hidup disiplin, ya, dengan hal itu kita bisa membangun kepribadian yang lebih baik, ya, sehingga kita memiliki kepribadian yang baik, ya. Kita memiliki setiap tindakan yang kita lakukan itu adanya uh, kemajuan, adanya hal-hal yang membawa ke arah yang positif. Ya, yang selanjutnya melatih kepribadian. Nah, salah satunya juga melatih bagaimana kita hidup di dalam keluarga, bagaimana kita menjalani perjalanan kita di dalam sekolah, bagaimana kita berelasi di dalam sekolah. Dengan begitu, kita selalu berlatih, selalu uh, diajak untuk hidup berdisiplin, ya, dengan adanya melatih kepribadian kita supaya kita memiliki kepribadian yang baik, gitu. Yang selanjutnya, fungsi disiplin selanjutnya itu adalah hukum, ya. Kalau kita berbicara tentang hukum, mungkin kita sudah mengetahui kalau hukum itu adalah aturan-aturan, ya. Hukum adalah adanya aturan yang membatasi kita, yang mengarahkan kita. Di dalam keluarga, kita sering mendapatkan ada aturan di dalam keluarga itu seperti
apa yang disampaikan oleh seorang ayah, apa yang disampaikan oleh seorang ibu. Dengan demikian, kita dengan memiliki kesadaran ingin uh, mematuhi aturan hukum yang diberikan oleh orang tua kita, sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik. Yang selanjutnya, menciptakan lingkungan yang kondusif. Ya, dengan hal ini juga, dengan kita hidup disiplin, ya, kita bisa menciptakan lingkungan dimanapun kita berada, lingkungan yang baik. Ya, kita bisa berelasi dengan orang lain, kita bisa membangun komunikasi kita dengan baik kepada orang lain, baik di dalam keluarga, baik di dalam teman sebaya kita, di lingkungan masyarakat kita, baik juga di dalam sekolah. Nah, dengan begitu, hendaklah kita memiliki kepribadian yang disiplin. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih tujuan daripada kedisiplinan ini? Ya, mengetahui dan menyadari mengenai hak milik orang lain. Ya, dengan kita disiplin, ya, kita uh, bisa memiliki kesadaran bahwa sesuatu hal itu kita bisa membedakan ini milik orang lain dan ini juga hak orang lain. Ya, kita bisa uh, memiliki pemikiran yang bersifat uh, teratur gitu ya, sehingga apa yang kita lakukan, apa tindakan-tindakan yang akan kita perbuat, pasti semuanya itu kita tahu batas-batas dan aturan-aturan yang baik di dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita, sehingga kita terarah. Ya, itu adalah tujuan daripada kedisiplinan ini. Nah, Nah, selanjutnya, mengerti larangan dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban. Nah, pada saat ini, setelah kita hidup di dalam kedisiplinan, kita mengetahui apa arti daripada larangan, ya, yang membatasi kita, yang tidak bisa kita lakukan. Dengan kita hidup di dalam disiplin, pasti kita tidak melakukannya, ya. Dan menurut untuk menjalankan kewajiban kita, kita melaksanakan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi tugas kita yang tidak uh, mengarah kepada hal-hal yang positif yang bisa membangun kepribadian kita. Selanjutnya, mengerti tingkah laku yang baik dan yang buruk. Nah, di dalam hal ini kita juga uh, bisa memahami hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Mana yang bersifat baik menurut kita, mana juga yang bersifat tidak baik. Pasti kita bisa memahaminya dan kita bisa juga mengerti hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Ya, selanjutnya belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman. Nah, di dalam hal ini juga seringkali kalau kita pahami, ya, mungkin kita sebagai anak-anak, ya, mungkin kita sebagai di masa sekolah, kita mungkin banyak hal-hal permintaan kita, ya, di dalam keluarga kita, ya, mungkin kita sering manja-manja kalau tidak dibelikan atau tidak dipatuhi apa keinginan kita, pasti kita merasa kayak gini, mungkin merasa manja, marah, nangis, cengeng gitu ya. Tetapi setelah kita mengerti bahwa seperti apa hidup disiplin itu gitu ya, kita bisa mengendalikan keinginan kita itu ya. Kalau contohnya pada saat ini orang tua saya tidak punya uang gitu, saya pengen membeli buku gitu, tetapi karena sesuatu hal yang menghalangi, yang tidak bisa secepat mungkin kita mengatasinya, tetapi eh, dengan kita memiliki hidup disiplin, ya, kita bisa memahaminya dengan baik, kita bisa mengendalikannya, ya, dan kita juga bisa mendapatkan solusi, ya, dari apa yang menjadi sebuah keinginan kita itu, ya, kita bisa mengambil solusi yang terbaik sendiri, yang tidak uh, uh, yang sehingga kita juga bisa mendapatkan apa yang sudah
kita inginkan dan kita harapkan. Nah, selanjutnya disiplin sekolah. Ya. Salah satu disiplin sekolah pada saat ini adalah memberi hukuman yang mendidik. Nah, adik-adik, sering kita jumpai disiplin sekolah itu seperti ada aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang ada di sekolah. Contohnya seperti tidak boleh merokok, tidak boleh mencuri, tidak boleh memukul, tidak boleh terlambat, ya. Semuanya kehidupan kita di sekolah serba diatur kita. Nah, teman-teman, adik-adik, kita memahami dulu apa sih tujuannya, ya, aturan-aturan, hukuman-hukuman yang berada di dalam sekolah, ya, sehingga kita bisa memahaminya. Nah, ada juga hukuman yang sering kita temui itu dimarahin, ya. Ada juga seperti halnya kita sering yang pernah kalian rasakan dikasih berdiri di tiang bendera, hormati bendera. Nah, itu semua karena kesalahan kita, ya. Karena kita tidak disiplin pada peraturan yang sudah diberikan oleh pihak sekolah, ya. Kita melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, disiplin yang seimbang, ya. Disiplin yang seimbang adalah adanya kesetaraan, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, disiplin di dalam rumah. Disiplin di dalam rumah itu biasanya adanya tuntunan daripada orang tua kita, ya. Selanjutnya, sekolah dan rumah sebagai tempat mendidik dan melatih disiplin. Nah, pada saat ini disiplin dan sekolah itu adalah sesuatu tempat di mana kita akan dilatih untuk hidup berdisiplin, yang dimana seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, di rumah itu ada aturan yang disampaikan oleh orang tua, ya, ada larangan-larangan yang disampaikan oleh orang tua kita. Di sekolah juga kita mendapatkan peraturan-peraturan yang membatasi kita, ya, sehingga kita tidak sembrono untuk melakukan sesuatu hal, ya, untuk bertindak sesuatu hal. Tetapi semuanya itu kita lakukan harus sesuai dengan peraturan, yang harus dibatasi dengan peraturan supaya kita hidup disiplin. Jadi, adik-adik, kesimpulan pada pembelajaran kita pada saat ini, dengan hidup disiplin, ya, kita bisa mengendalikan diri kita, ya, kita bisa memberikan sesuatu hal yang baru, yang positif di dalam diri kita, sehingga sesuatu hal yang akan kita lakukan, kita bisa melakukan dengan baik, ya, tanpa ada gangguan, ada hal-hal yang menarik kita ke belakang, tetapi kita terus maju karena kita sudah hidup di dalam kedisiplinan, ya. Kita mengetahui mana hak kita, nah, kita mengetahui waktu kita mengetahui kapan kita melakukan sesuatu hal itu, ya. Itu adalah hidup di dalam kedisiplinan. Baik, adik-adik semua, pada saat ini sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada kita sebagai ayat hafalan kita untuk kita renungkan setiap saat, yang kita membuka Roma pasal 12 ayat 2. Seperti berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, itu adalah firman Tuhan yang untuk pembelajaran kita pada saat ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan pada saat ini kami sudah belajar Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada saat ini Tuhan bisa menjadi bekal kami di masa depan Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin.